Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen biasa juga disebut sebagai tanda akhir zaman yang merupakan waktu di mana dunia akan musnah. Pada akhir zaman tidak ada lagi mujizat Tuhan Yesus. Dalam Kristen, tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen digambarkan sebagai peristiwa kesengsaraan makhluk di bumi, di mana peristiwa ini datang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya ke dunia, yang akan menghadapi antikristus dan menghantarkannya ke kerajaan Allah. Ayat Alkitab tentang tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen juga terdapat dalam Matius 24 ayat 15 sampai dengan 22 dan Lukas pasal 21 ayat 20 sampai dengan 33. Kitab suci mengatakan bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Hanya saja tidak ada penjelasan jelas kapan peristiwa itu akan terjadi. Namun sebagai orang beriman, kita harus selalu siap siaga untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus tersebut dan percaya janji Tuhan bagi orang yang percaya. Sebelum akhir zaman benar-benar terjadi, Yesus akan memberikan petunjuk kepada umat manusia sebagai tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen. Berikut adalah ulasan beberapa tanda-tanda hari kiamat menurut orang Kristen versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, malapetaka dan bencana alam. Tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen pertama adalah terjadinya malapetaka dan bencana alam. Bencana alam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia seperti gempa bumi, tanah longsor, angin topan, dan badai. Jika dilihat dari segi ilmu rohani, hal tersebut tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan sendiri. Jika Tuhan berkehendak, bencana dan malapetaka tidak akan terjadi. Hal ini diperkuat oleh kitab Lukas 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Yang kedua, kelaparan, kemiskinan, dan penyakit. Berdasarkan Markus pasal 13 ayat 14 sampai dengan 20, dikatakan bahwa tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Maka dalam hal ini netizen pun hendaklah memperhatikan kata-kata berikut ini. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sudah di peranginan di atas rumah janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia diciptakan oleh Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang tepat dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Yang ketiga, kekerasan di luar kontrol dan seks bebas. Pada zaman Nabi Nuh, kekerasan merajalela di mana-mana yang hampir sama dengan tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen. Tak ada satu orang pun yang menghiraukan sesamanya. Mereka berbuat seakan-akan hidup tanpa tujuan. Kondisi ini juga terjadi sekarang, bahkan lebih parah. Berbagai macam kekerasan terjadi kepada sesama umat manusia, seperti pembunuhan. Tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen lainnya terlihat dari semakin banyaknya perbuatan seks di luar batas. Manusia telah melanggar salah satu isi hukum Taurat, yaitu adanya seks bebas. Manusia seakan hidup dalam nafsu yang sangat tinggi. Jika hasratnya tidak dipenuhi, hancurlah orang tersebut. Yang keempat, terjadi perang di mana-mana. Sejak zaman dahulu peperangan memang sudah terjadi, baik antar bangsa, suku bangsa, dan kerajaan. Dari generasi ke generasi selalu ditemukan peperangan yang memakan banyak korban jiwa. Namun puncaknya terjadi pada zaman sekarang. Usai Perang Dunia I dan II, banyak orang yang resah akan adanya Perang Dunia Ketiga. Akibat adanya perang, manusia tidak lagi menjadi murid Kristus. Matius pasal 24 ayat 6 sampai dengan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi.
Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Yang kelima, kemerosotan moral. Banyak kejadian sosial yang menonjol yang mengancam kehidupan manusia. Seks bebas, kawin cerai, perampokan, pencurian, pemerkosaan, kenakalan remaja, narkotika, dan pembunuhan adalah contoh kemerosotan moral yang terpampang nyata dalam kehidupan saat ini. Contoh tersebut membuat manusia tidak tahu arti bersyukur dalam Alkitab. Dampak yang ditimbulkan dari kemerosotan moral antara lain sifat manusia yang garang, tidak takut akan dosa, berlagak lebih pintar, dan tidak mempercayai Tuhan. Hidup menurut hawa nafsu, bukan lagi menurut ajaran Tuhan dalam Alkitab. Suka menyembuhkan diri dan memfitnah sesama manusia. Sikap manusia yang tidak tahu berterima kasih, suka memberontak dan tidak mau mendengarkan perkataan orang lain, dan menghiraukan arti penting pacaran beda agama menurut Kristen. Yang keenam, stres dan gerakan pembangunan rohani besar-besaran. Stres yang berlebihan merupakan tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen yang akan menimbulkan penyakit seperti jantung, darah tinggi, kolesterol, dan berujung pada kematian. Selain mengarah pada kematian, stres ini juga banyak mempengaruhi mental manusia itu sendiri. Nubuat Matius pasal 24 ayat 14 berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Dari nubuat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sebelum Yesus datang untuk yang kedua kalinya, pemberitaan Injil akan dilakukan secara besar-besaran. Ceramah-ceramah dan penyegaran rohani akan membanjiri dunia. Yang ketujuh, penyebaran ajaran palsu secara global. Selain penyebaran Injil secara besar-besaran, tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen juga berupa penyebaran dan ajaran nabi palsu juga telah mulai bermunculan. Selain itu, maraknya penyebaran agama palsu dan merosotnya pengetahuan tentang sejarah gereja. Yang kedelapan, lingkungan global. Alam yang dulunya indah dan sejuk kini telah berubah menjadi alam yang kering, tandus, dan panas. Hal ini terjadi karena ulah manusia yang tidak pernah mau melestarikan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan karena adanya krisis global, seperti banyak terjadi bencana alam, terutama di kota-kota besar yang sama sekali tidak ada pohonnya, dan perpindahan kehidupan manusia, tidak lagi di planet bumi, namun juga di planet lain. Krisis di bumi dan padanya kehidupan di bumi menyebabkan manusia harus mencari tempat perlindungan lain sebagai tempat tinggal untuk ditinggali. Yang kesembilan, tanda-tanda yang datang dari langit. Tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen yang terakhir ialah diterangkan dalam Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian bunyinya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Sebelum akhir zaman, semua tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen di atas akan jelas kelihatan. Kondisi ini terlihat saat terjadi penyiksaan besar-besaran, matahari, bulan, dan bintang akan gelap, sehingga dunia tidak lagi melihat siang dan merasakan panasnya matahari, melainkan hidup di dalam kegelapan di malam hari. Hingga pada akhirnya, semua bintang di langit akan berjatuhan, dan terjadi hujan meteor yang menghancurkan bumi. Sebelum akhir zaman benar-benar terjadi, nubuat Matius pasal 24 ayat 42 berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Walaupun akhir zaman sudah dekat, iman kita sebagai Kristiani tidak boleh surut. Percayakan semuanya kepada Tuhan agar kamu beroleh hidup kekal saat kiamat datang. Nah, demikianlah ulasan beberapa tanda-tanda hari kiamat menurut agama Kristen versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.